10. Pembatal keislaman ada 10. Pembatal artinya membuat batal. Pembatal sholat artinya membuat batal sholat. Pembatal wudhu artinya membuat batal wudhu. Nah, pembatal Islam artinya yang membuat batal Islam. Kalau Islam batal pada seorang, berarti dia bukan Muslim. Dia berarti dia kafir, ya, murtad istilahnya. Ini pembahasan Syekh, dan Syekh kita sudah jelaskan keterangan dari Syekh Shalih Al-Fauzan ketika menjelaskan pernyataan beliau tadi. Beliau sempat menyebutkan perbedaan antara orang kafir asli dengan orang yang murtad kafir setelah Islam. Ada perbedaan, ya, antara orang murtad, orang sudah Islam lalu keluar, dengan orang yang memang asalnya kafir, belum pernah jadi Muslim. Nah, adapun orang murtad, maka hukumnya dalam Islam yaitu dihukum mati, ya. Kalau misalkan satu orang, Syekh menjelaskan Syekh Shalih Al-Fauzan, maka orang ini dicekal lalu dimintai tobat, disuruh tobat. Kalau tobat, dia bisa kembali lagi menjadi Muslim. Tapi kalau tidak, maka dihukum mati, ya. Dan dia bukan seperti orang kafir asli. Karena orang kafir asli dibiarkan sesuai dengan keyakinannya, ya. Kenapa orang murtad kok dibedakan? Kata Syekh sini, karena orang murtad itu arafal haq, dia sudah mengenal kebenaran, wa dakhala fi dinillahi bi ikhtiyari wa tau'ihi, dan dia juga sudah memasuki agama Allah dengan pilihannya. Artinya sukarela, tanpa paksaan. Ya tidak? Kan kita nggak boleh maksa orang masuk Islam, kan? Oh, dia udah masuk Islam dengan kemauan dia sendiri. Wa'tarafa annal Islam huwal haq, dan dia juga sudah mengakui bahwa Islam itulah agama yang benar. Nah, ini orang murtad seperti itu, kan? Dia udah tahu kebenaran, udah masuk agama Allah dengan kemauan dia sendiri, dan dia pun mengakui bahwa Islam itu satu-satunya agama yang benar. Fa idza tadda fa hadza tala'aba minhu bid-din. Fa hadza tala'ubun minhu bid-din. Maka jika dia murtad, ini merupakan permainan, artinya dia mempermainkan agama. Dia sudah tahu Islam benar, tiba-tiba keluar begitu. Berarti ini mempermainkan agama. Ya, beda dengan orang kafir asli. Karena apa? Kata Syekh sini, karena dia sudah mengenal kebenaran dan memasukinya. Maka orang seperti ini, kata Syekh, fa idzar tadda fa innahu yuqtalu himayatan lil aqidah. Kalau dia murtad, maka dia dihukum mati sebagai bentuk penjagaan terhadap akidah. Akidah apa? Islam. Karena kalau misalkan orang seperti dibebaskan masuk keluar, dia mempermainkan agama, ya. Jadi akhirnya apa? Terjadi kekacauan di tengah masyarakat. Karena apa? Sama saja itu pengkhianatan, ya tidak? Udah masuk keluar. Ya sama seperti gini, Bapak, ya. Misalkan kita gambarkan dalam dunia kontemporer, ada seorang menjadi warga negara ini, misalkan tiba-tiba desersi atau tentara desersi, ikut gabung tentara dari negara lain. Yang seperti ini kan termasuk pengkhianatan, kan? Ya tidak? Nah, itu sama juga, ya. Bahkan orang-orang yang mengetahui isi suatu negara lalu kabur, ini biasanya diburu, ya tidak? Dihilangkan jejaknya. Ini nyata ini. Kalau kita lihat jejak CIA, agen rahasia intelijen Amerika begitu. Ada dulu dia jadi agen CIA ini. Tiba-tiba dia nyebrang ke Soviet. Dulu kan konflik kan antara Amerika dengan Uni Soviet, kan. Dia agen ini intelijen Amerika masuk ke Soviet, pindah haluan, diburu oleh Amerika lalu dibunuh. Begitu juga agen Soviet masuk ke Amerika, dia pindah haluan. Nah, yang seperti ini juga diburu. Itu karena apa? Dia sama saja sudah tahu kebenaran lalu keluar. Ini lebih berbahaya. Ya, apa ya?
Jadi dalam Islam hukum orang yang murtad itu dihukum mati sebagai bentuk penjagaan terhadap agama dan sebagai bentuk penjagaan terhadap 5 perkara darurat yang sangat esensial, sangat penting dalam Islam. Jadi ada 5 perkara yang dijaga dalam Islam, apa ini? Istilahnya ad-daruriyat al-khams, 5 perkara darurat. Ini Islam datang menjaga 5 perkara. Apa saja? Pertama, menjaga agama. Kedua, menjaga jiwa. Ketiga, menjaga harta. Keempat, menjaga keturunan. Kelima, menjaga akal. Ini 5 perkara yang dijaga dalam Islam. Ini disepakati para ulama. Pertama, menjaga agama. Islam ini memberikan aturan untuk menjaga agama umatnya. Diberikan aturan, beberapa aturan dan hukum supaya umat Islam terjaga agamanya. Di antara dengan bentuk apa? Ya ini, orang yang murtad dihukum mati karena untuk menjaga agama. Karena kalau tidak begitu, orang seenaknya aja keluar masuk. Jelas ya? Itu pertama. Lalu menjaga harta. Di antara dalam Islam sebagai bentuk penjagaan terhadap harta, yaitu orang yang mencuri. Nah, walaupun ada aturannya, ada nisabnya ya, ada batasannya, nggak semua pencurian dipotong tangan. Lalu berikutnya penjagaan terhadap jiwa. Contohnya apa? Yang membunuh muslim dengan sengaja, dia juga terancam apa? Nah, dibunuh ulang, kisos. Ini penjagaan terhadap nyawa atau jiwa. Keempat, penjagaan terhadap nasl, keturunan. Yakni Islam mengharamkan zina dan memberikan hukuman bagi orang yang zina. Tujuannya apa? Menjaga keturunan. Karena kalau tidak seperti itu, nasab akan hancur. Ya tidak? Berantakan. Nah, ini Islam sangat menjaga. Lalu berikutnya menjaga apa? Akal. Apa contoh bentuk penjagaan Islam terhadap akal? Mengharamkan khamar, minuman keras, karena ini bisa merusak akal. Iya tidak? Nah, ini salah satu bentuk penjagaan Islam. Arti Islam nih, syariat Islam ini berisi ini, penjagaan 45 perkara ini. Yang paling penting, paling utama dan pertama, penjagaan terhadap apa? Agama. Di antaranya tadi, kalau ada orang yang murtad, maka hukumannya hukum mati ya. Jelas apa ya? Nah, jadi kata Syekh, fala yutrakuddin ulubatan liman yaslam thumma yartad. Jangan sampai agama dijadikan permainan bagi orang masuk Islam lalu murtad. Jadi orang masuk sulit. Ini permainan ya. Sedangkan agama sesuatu yang agung, lebih agung daripada nyawa kita. Maka kalau ada orang masuk keluar, namanya apa? Menjadikan agama sebagai permainan. Nah, jadi jangan sampai jadikan agama sebagai permainan bagi orang yang masuk Islam lalu keluar. Bal yuqtalu himayatan lil aqidah minat tala'ub. Dan bahkan seharusnya dihukum mati sebagai bentuk penjagaan akidah dari permainan, artinya dipermainkan supaya akidah Islam tidak dipermainkan ya. Jelas apa ya? Lalu Syekh memberikan rincian nih, mungkin nggak perlu itu panjang lebar. Intinya Syekh menyebutkan, Syekh Shalih Fauzan menjelaskan, di antara orang murtad nih ada yang dihukum mati tanpa diminta taubat, dan ada yang dihukum mati setelah didahului dimintai taubat. Artinya gini, orang murtad ada dua. Orang yang kemurtadannya sangat parah, ini Syekh menyebutkan seperti orang yang kemurtadannya sangat parah. Contohnya tukang sihir, tukang santet dan semacamnya. Ini kemurtadannya sangat parah. Sudah dia mempermainkan agama, kedua dia menzalimi orang lain. Iya tidak? Kejam itu para tukang sihir itu. Kalau bapak-bapak tahu nih, dulu ada seorang ulama yang menjelaskan di Saudi menjelaskan tukang sihir untuk mendapatkan ilmu dari jin, kadang mereka melempar Al-Quran ke WC. Ini udah kurang ajar sekali, menulis Al-Quran dengan darah haid. Ini kan penghinaan luar biasa kan? Sudah menghina
Islam, dia juga menzalimi orang lain. Nah, maka yang seperti ini dia dihukum tanpa dimintai tobat. Bahkan kata para ulama, kalaupun dia tobat, ya tobatnya urusan dia dengan Allah. Hukuman tetap jelas apa ya? Nah ini sebagian orang murtad, dan sebagian lagi dimintai tobat. Jadi nggak langsung dihukum mati. Tanya, kamu tobat nggak? Mau kembali ke Islam? Oh iya. Nah, kalau dia tobat, kembali lagi. Dia tidak dapat hukuman. Ya ini ya. Karena ini termasuk bentuk penjagaan terhadap 5 perkara pokok dalam Islam tadi ya, menjaga agama. Ini paling pertama nih, agama nih. Sebelum nyawa, agama duluan ya. Agama ini harus dijaga. Nah, timbul pertanyaan, ayo ikhwah wal akhwat, apakah mempelajari pembatal-pembatal keislaman? Nih, kita kan membahas pembatal keislaman kan? Nah, apakah membahas masalah ini penting? Penting tidak? Kata Syekh Shalih Fauzan, wa dirasatu hadhihi nawaqidhi muhimatun jiddan. Mempelajari pembatal-pembatal keislaman ini merupakan perkara yang sangat penting. Bukan cuma penting, sangat penting. Bukti pentingnya apa? Syekh menyebutkan wal ulama usannafu fiha musannafat. Para ulama sudah menulis tentang perkara pembatal keislaman dalam banyak karya tulis. Wa ja'alu laha makanan khasan fi kutubil fiqh. Bahkan para ulama membuat pembahasan khusus tentang pembatal keislaman dalam kitab fikih. Jadi pembahasan murtad enggak cuma menyambung masalah akidah saja, nyambung dengan masalah apa? Fikih. Ya. Buktinya apa? Wa hukmul murtad. Jadi para ulama menyebutkan dalam kitab-kitab fikih dari semua mazhab Hanafi, Maliki, Hambali, Syafi'i, dan beberapa ulama mazhab Zahiri, semuanya menyebutkan dalam kitab fikih mereka bab hukum murtad. Artinya apa? Seorang bisa murtad karena apa disebutkan. Berarti penting nggak pembahasan seperti ini? Penting ya, supaya kita tahu. Karena bisa jadi zaman sekarang apalagi kebodohan merajalela. Kadang orang mengucapkan perkara suatu ucapan, dia mengira ucapannya biasa saja, padahal ini mengeluarkan dia dari Islam. Maka penting pembahasan seperti ini. Jadi kata Syekh sini, para ulama menyebutkan dalam kitab-kitab fikih, semua kitab fikih, nggak ada satu pun kitab fikih kecuali disebutkan hukum murtad ya. Mereka menyebutkan pembahasan khusus yang disebut kitab hukmil murtad atau bab hukmil murtad, bab hukum tentang orang yang murtad. Fil mutawwalat wa fil mukhtasarat. Mereka sebutkan ini dalam kitab-kitab yang tebal maupun kitab-kitab yang ringkas. Disebutkan nih masalah hukum murtad, pembatal-pembatal keislaman. Jelas ya? Jadi ini penting nih membahas seperti ini. Karena kalau seandainya pembahasan ini tidak penting, para ulama mungkin tidak akan menyebutkan ini dalam semua kitab fikih. Jelas ya? Karena ada masalah tertentu yang nggak disebutkan para ulama karena tidak terlalu penting. Tapi kalau ini penting karena disebutkan dalam semua kitab fikih, orang bisa murtad karena beberapa perkara. Jelas ya? Lalu kata Syekh sini, qalu, para ulama menjelaskan, wal murtad huwallazi yakfuru ba'da islami. Orang murtad yaitu orang yang kafir setelah keislamannya. Orang yang kafir setelah islamannya. Karena apa? Imma li'tiqadin biqalbi. Bisa jadi karena keyakinan yang ada dalam hatinya. Artinya dia punya keyakinan kufur dalam hatinya, sehingga akhirnya keluar dari Islam. Jelas ya? Keyakinan kufur ya, contohnya apa? Seperti keyakinan orang misalkan yang menyatakan, ya contohnya di zaman sekarang ada orang yang meragukan adanya hari kiamat. Padahal dia di KTP-nya muslim meragukan adanya hari kiamat. Atau yang paling nampak nih, seperti menyatakan Al-Quran tidak sempurna, masih bisa direvisi. Jelas direvisi apa? Jadi kalau buku nih, saya bikin buku nih, selesai, dicetak di penerbitan. Kadang setelah saya udah dicetak, saya baca, oh ini ada yang salah cetak nih, harusnya begini, direvisi lagi. Nanti setelah direvisi lihat, oh ada halaman yang pertama nih bagusnya dijadikan di halaman kelima, direvisi lagi.
Ini karya manusia. Adapun Al-Quran bisa direvisi. Kalau kita menyatakan Al-Quran masih bisa direvisi, berarti kita menyatakan Al-Quran tidak sempurna. Kalau tidak sempurna, tentu saja konsekuensinya berat ya. Dia bukan muslim. Nah, pertanyaannya, ada tidak orang ngaku muslim berpendapat Al-Quran perlu direvisi? Ada tidak? Ada. Cuma mereka menamakan, oh kami ini liberal, muslim Islam liberal. Nggak bisa digabungkan Islam sama liberal ya. Jadi mereka mendapat ada tokohnya, bahkan menjadi tokoh ormas besar di negara kita. Nggak perlu saya sebutkan lah. Kalau browsing bisa ketemu. Dulu ketika dia ngomong seperti ini, bikin geger Indonesia di tahun 2000, awal 2000. Dia menyatakan Al-Quran masih perlu direvisi. Ngeri sekali dia. Dan herannya, ada yang bela. Saya pikir nggak ada yang bela, ternyata ada yang bela. Dan yang bela orang Indonesia juga. Dan herannya lagi, dia jadi tokoh ormas, yang ormas dianggap ormas Islam yang besar di Indonesia. Sampai sekarang dia punya kedudukan. Saya heran, orang seperti ini kok dijadikan tokoh ormas. Ngeri kan? Nah, ini pelajaran penting nih. Tadi ada orang ngomong begitu, katanya Al-Quran masih perlu direvisi lagi karena tidak sempurna. Dan ada juga seorang tokoh, nggak bisa saya sebutkan juga, di Indonesia ya. Saya nggak bicara luar negeri lah. Kalau di Mesir ada sendiri orangnya, di Irak ada sendiri, di Suriah. Di Indonesia ada yang berpendapat ayat dalam surat Al-Ma'arij dan Al-Mu'minun yang berbicara tentang perbudakan pengen dihapus sama dia. Dia pengen menghapus satu ayat dalam Al-Quran. Ayat yang menyinggung tentang apa? Perbudakan. Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Dan orang-orang yang menjaga kemaluan mereka kecuali kepada istri mereka dan budak-budak mereka, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Jadi orang ini, tokoh ini mengatakan, saya pengen menghapus ayat ini karena sudah tidak sesuai dengan zaman, katanya perkembangan zaman. Nah, ini pengen menghapus ayat. Jadi dia berhadapan dengan siapa kira-kira? Ya Allah lah yang sudah menetapkan demikian. Nah, seperti ini bisa membatalkan keislaman nih, seperti ini. Dan ada. Dan orang seperti ini punya kedudukan di negara kita, walaupun orang sudah meninggal. Ya, kalau saya berharap orang ini taubatlah sebelum meninggal. Cuman saya nggak tahu, nggak ada kabar orang ini taubat. Karena Bapak, kalau orang sudah mengeluarkan statement yang berisi kemungkaran di depan khalayak ramai, kalau dia tobat, tidak cukup tobatnya sembunyi-sembunyi di rumah. Apa yang harus dia lakukan? Tobatnya terang-terangan. Oh, dulu saya pernah mengucapkan ini, saya ralat gitu. Jelas ya? Dalilnya dalam surat Al-Baqarah, illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim. Allah menyebutkan di antara orang yang terlaknat, Allah menyebutkan ini. Setelah itu Allah mengecualikan, yaitu orang-orang yang bertaubat, memperbaiki dan menjelaskan. Maka orang seperti inilah yang diterima taubat. Artinya dia jelaskan, dulu saya pernah berbuat salah, lalu saya ralat pendapat saya ini. Jelas ya? Kecuali kalau orang tadi dia punya keyakinan seperti itu, ngomong di depan keluarganya saja, di dalam rumah, ya tidak perlu dia perlu diumumkan tobatnya. Tapi kalau dia di depan khalayak ramai, bahkan dicatat oleh media massa, lalu tobat sembunyi-sembunyi, nggak bisa. Jelas apa ya? Nih, yang seperti ini ada. Jadi ada orang yang murtad karena keyakinan yang ada dalam hatinya, au syakkun yahsulu lahu fi umuriddin, atau bisa juga murtad karena keraguan yang ada pada dirinya tentang perkara agama. Nanti saya akan menyebutkan contohnya. Atau saya bacakan saja di sini. Contohnya seperti orang yang ragu tentang kewajiban sholat 5 waktu. Lah, sholat 5 waktu wajib tidak ya? Sepertinya wajib. Ragu dia. Yang seperti ini, Muslim. Saya yakin anak kecil yang masih ini seperti ini yang di luar itu kalau tanya sholat wajib nggak? Wajib ya. Maka kalau ada orang ragu, ini kecuali orang yang baru masuk Islam, mungkin bisa jadi dia baru masuk Islam, belum dijelaskan tentang kewajiban dalam Islam, lalu dia ragu, wajib enggak ya?
Tapi kalau dia sendiri tinggal di tengah kaum muslimin, ibu bapaknya muslim, tiba-tiba saya ragu, sholat 5 waktu wajib tidak ya? Ada yang begitu Pak. Bahkan terang-terangan di media massa zaman sekarang, nggak ada itu perintah sholat 5 waktu dalam Al-Quran. Orang ini bodoh sekali. Ya kalau disebutkan, wahai kaum muslimin, sholat 5 waktu, memang nggak ada. Jelas ya? Tapi dari ayat tertentu ada yang menyebutkan bahwasanya sholat diantaranya sholat subuh itu ada maksudnya. Secara isyarat ada. Dan untuk lebih jelasnya praktek Nabi. Nabi sholat 5 waktu kan? Dan ulama juga udah sepakat ijma sholat 5 waktu wajib. Kalau ada orang yang mengingkari ijma ini, kafir, keluar dari Islam, batal Islamnya. Nah ini contohnya ya. Atau seperti orang yang ragu akan kewajiban zakat, ragu zakat ini wajib atau tidak ya, nah, ini juga bisa batal Islamnya. Au syakka fit tauhid, atau ragu-ragu tentang tauhid. Allah, kita ini apa benar hanya Allah yang kita sembah? Apa kita nggak boleh menyembah selain Allah? Apa benar hanya Allah tempat kita minta pertolongan? Apa nggak boleh kepada selainnya? Ragu-ragu dia. Berarti selama ini dia nggak baca surat Al-Fatihah. Padahal seorang muslim kalau yang rajin sholat ya, minimal dalam sehari membaca 17 kali. Sholat 5 waktu kan 17 rakaat kan? Setiap rakaatnya baru mengucapkan iya karena budua iya karena stain. Hanya kepadamu lah kami beribadah dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Gitu. Tiba-tiba ragu, apa boleh nggak ya saya meminta pertolongan pada selain Allah? Boleh nggak saya minta? Ini ragu-ragu, bagaimana ini? Ini batal keselamatan seperti ini Bapak ya. Jelas. Jadi keislaman bisa batal karena keyakinan hati atau dengan perkataan. Syekh menyebutkan contoh seperti orang yang mencela Allah. Mencela Allah seperti apa? Allah itu kejam. Oh, ini batal keislaman. Allah itu tidak adil, batal keislamannya. Nah ini bahaya Bapak ya. Ini terjadi di masyarakat kita. Kalau ada orang kena musibah, seperti mungkin ada di suatu tempat, ada satu keluarga hilang kena tsunami, yang tersisa cuma anaknya aja. Si anak ini berkata, Allah kejam, Allah tidak sayang pada saya. Ini hati-hati nih, batal keislamannya kayak gini. Harus mengucapkan 2 kalimat syahadat lagi. Mencela Allah, mencela Nabi saja batal keislaman kita, apalagi mencela Tuhannya Nabi, Tuhannya seluruh alam semesta. Hati-hati nih, seperti ini ya. Nah itu ada sebagian orang itu mencela Allah atau mencela Rasul, seperti menyatakan bahwa Rasul, misalkan Nabi Muhammad SAW gila wanita. Naudzubillah min dzalik. Ada orang mencoba demikian. Ini keluar dari Islam, batal keislamannya. Atau mencela agama Islam, ajaran Islam, walaupun satu saja. Contohnya ya sholat 5 waktu. Mencela orang sholat 5 waktu, sholat 5 waktu untuk apa? Misalnya dengan ungkapan-ungkapan ejekan, ini juga batal keislamannya. Jelas ya? Jadi keislaman kita bisa batal karena keyakinan dan bisa juga karena ucapan, ya, ucapan yang keluar dari lisan kita atau perbuatan. Syekh memberikan contoh. Kalau perbuatan apa? Ka'an yasjuda li ghairillah, seperti sujud kepada selain Allah, sujud kepada guru, sujud kepada orang terhormat, komandan, itu bisa keluar dari Islam. Karena sujud adalah ibadah, dan ibadah hanya boleh tujukan pada Allah, ya. Jelas ya. Apa Syekh menyebutkan contoh lain? Auyad bahuli ghairillah, auyad bahali ghairillah, seperti menyembelih binatang untuk selain Allah. Ini juga termasuk pembatal keislaman. Ada tidak di tengah-tengah masyarakat kita? Ini kita harus gencar menjelaskan bahwa ini perbuatan syirik, bisa membatalkan keislaman. Loh, tapi saya kan butuh. Oh, jadi kalau karena butuh boleh berbuat syirik itu? Boleh. Oh. Saya kan butuh untuk apa? Pengobatan anak saya yang sakit. Oh, jadi karena anak kamu sakit berarti boleh berbuat syirik. Ada ayat yang membolehkan demikian? Ada hadis.
Nggak ada ya. Bagaimana seorang membolehkan syirik dengan alasan untuk pengobatan, untuk nggak boleh ya. Itu membatalkan keislaman. Ini perkara yang harus lebih kita ingkari daripada LGBT. Kok iya LGBT kan mungkar? Mungkar, tapi menyembelih binatang selain Allah ini lebih mungkar lagi. Walaupun kita ingkari LGBT, homoseks, lesbian itu mungkar, Bapak, itu pelakunya terlaknat. Tapi walaupun begitu, berbuat syirik, menyembelih binatang untuk jin ini lebih terlaknat lagi pelakunya. Cuma di masyarakat kita cara pandangnya berbeda, dibalik-balik. Kalau menyaksikan ada orang misalkan melakukan ya itulah perbuatan kaum Lut, mungkin bisa jadi diusir. Tapi kalau ada orang menyembelih ayam untuk jin, dibiarkan, padahal dia lebih rusak dibandingkan itu. Jelas ya, karena itu syirik, membatalkan keimanan. Jelas ya. Adapun perbuatan selain syirik dosa besar, tapi tidak mengeluarkan dari Islam. Nah, ini perlu kita ingatkan, Bapak ya. Jadi pembahasan tauhid itu penting ya. Kita ulang-ulang dan perlu kita ketahui. Kalau masyarakatnya tauhidnya udah benar, udah lurus, insya Allah maksiat di bawahnya akan hilang. Tapi kalau permasalahan tauhidnya masih belum beres, masih banyak syirik, maka penyakit di bawahnya pasti banyak juga. Jelas maksudnya? Ya, ini yang terjadi pada kerajaan Arab Saudi. Sebelum berdirinya kerajaan Arab Saudi, maksiat di mana-mana, perampokan di mana-mana, syirik merajalela, bid'ah juga banyak. Tapi ketika pemerintah Arab Saudi menyebarkan dakwah tauhid, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebarkan dakwah tauhid, lalu tersebar sejazirah Arab dakwah tauhid, orang sudah meninggalkan syirik, meninggalkan minta-minta berkah ke kuburan dan semacamnya. Setelah hilang itu semua, otomatis perampokan hilang, perzinahan hilang, orang mabuk-mabukan hilang. Nah itu karena apa? Penyakit yang paling parah hilang, otomatis penyakit yang ringan dengan sendirinya akan hilang. Tapi kalau penyakit beratnya dibiarkan, penyakit ringan dihilangkan, ya nanti akan hilang, muncul lagi. Ya, jadi fokus kita obati penyakit yang paling berat, nanti baru di bawahnya gitu, Pak ya. Jelas ya? Ini pembahasan tentang pembatal keislaman. Jadi intinya di sini kata Syekh, wa anwa'ur riddah katsirah. Macam-macam kemurtadan ini ada banyak. Yang menyebabkan seorang murtad ada banyak. Bukan cuma 10 yang disebutkan Syekh. Nah, dzakara fi hadhihi risalah ahammaha wa a'dhamaha wa illa fannawaqidu katsirah. Macam-macam kemurtadan itu banyak. Yang bisa menyebabkan murtad itu banyak. Nah, namun Syekh di sini dalam risalah ini, buku ini menyebutkan yang paling berat, yang paling penting. Dan sebenarnya pembatal keislaman banyak, tidak terbatas dengan yang disebutkan Syekh. Karena Syekh menyebutkannya berapa? 10. Ini bukan pembatasan, Bapak ya. 10 bukan pembatasan. Artinya Syekh menyebutkan yang paling penting. Masih ada lagi. Ya, pembahasan yang membatalkan keislaman ya. Jadi para ulama menyebutkan contoh-contoh sampai masalah detail, masalah sampai bahwa apa disebutkan dalam kitab fikih, kalau nggak salah fikih Hanafi, kalau ada orang nih berjalan melewati tempat sampah, lalu di situ dia melihat ada ayat Al-Quran atau ada Al-Quran, lalu lewat saja, orang ini murtad. Ada ulama menyatakan demikian. Artinya saking detailnya mereka membahas masalah ini. Jadi bukan permasalahan remeh, Bapak ya, masalah kayak gitu. Jadi disebutkan kalau misalkan dia jalan nih, melihat ada Al-Quran di tempat sampah, lalu dia lewat begitu aja, tidak berusaha ngambil, maka orang ini batal Islamnya. Nah, ini kan berarti bukan masalah remeh kan? Berarti masih perlu kita pelajari apa saja yang bisa menyebabkan kita keluar dari Islam. Bukan untuk mengamalkannya, tapi untuk apa? Menjauhinya. Karena kalau kita tidak mempelajarinya, sangat besar kemungkinan kita terjatuh padanya. Jelas Bapak ya? Nah, ini pendahuluan dari Syekh. Nah, sekarang Syekh menyebutkan sini, wal'an lamma fashal jahl washtaddat wurqatud din dhahara nasun alladziina yatasammawna bil ilm wa yaqulun la tukaffirun nas yakfi ismal islam wa yakfi annahu yaqul ana muslim walau fa'ala ma fa'al.
Jadi kata Syekh Shalal Fauzan menjelaskan, sekarang tatkala sudah tersebar kebodohan dan makin agama makin asing, muncullah orang-orang yang mengaku berilmu, ngaku ulama, ngaku punya ilmu lah. Tiba-tiba mereka berkata, jangan kalian mengafir-ngafirkan orang. Cukup Islam. Kalau seorang nyatakan Muslim, udah cukup. Walaupun dia melakukan apapun perbuatan, mau nyembelih hewan untuk selain Allah, mau mencela Allah dan Rasulnya, mau sujud kepada apa, cukup Muslim. Jangan kalian mengkafir-kafirkan. Jangan jadi tukang kafir-kafirkan orang. Nah, ada sebagian begitu. Jadi pengennya apa? Biarkan orang melakukan perbuatan apapun selama dia ngaku Muslim. Dan ini sudah kita bahas dalam kitab Kasyfus Syubhat. Ini termasuk syubhat, ya tidak? Kerancuan. Karena kalau memang seorang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, lalu bebas melakukan apapun, maka untuk apa para ulama menyusun kitab tentang apa? Murtad, ya tidak? Kalau memang seorang sudah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, udah Muslim sepanjang masa, ya kalau gitu untuk apa para ulama menyusun dalam kitab fikih bab hukum murtad? Jelas apa ya? Artinya kan dalam Islam ada saja kemungkinan seorang yang masuk Islam lalu setelah itu apa? Keluar, ya tidak? Kalau memang dia melakukan pembatalan, ya kan? Kalau memang tidak ada seperti itu, ya ulama nggak akan membahas hukum murtad. Jelas apa ya? Ini menunjukkan mungkin aja seorang masuk Islam lalu dia keluar gara-gara apa? Dia punya keyakinan kafir, atau dia mengucapkan perkataan kafir, atau melakukan perbuatan kafir. Jelas ya? Nah, ini insya Allah akan kita bahas pembahasan ini lebih lanjut pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.